Dengan memasak, wanita ini menemukan ketenangan dan kerinduan yang selama ini menyiksa dirinya dan kehidupannya. Setelah bertahun-tahun di ibu kota, wanita bernama Hyun akhirnya pulang ke kampung halamannya di musim dingin. Tidak ada siapapun di rumahnya. Ibu Hyun sudah lama pergi meninggalkannya tanpa alasan yang jelas. Namun tiba-tiba perut Hyun keroncongan. Di rumah itu ia hanya menemukan beberapa bahan tersisa yang tidak banyak. Hyun memutuskan mencoba mencari sisa-sisa bahan yang ada di kebunnya, walau musim dingin membuat beberapa tanaman tak layak dikonsumsi. Namun dengan bahan-bahan sederhana tersebut, Hyun membuat sebuah sup pedas yang cocok untuk musim dingin. Esoknya entah kenapa Hyun sangat ingin makan sup dari adonan tepung, maka ia akan membuatnya sendiri. Sembari menunggu adonan mengembang, Hyun memutuskan membersihkan salju di jalanan depan rumahnya. Hyun pulang sebenarnya tidak ingin bertemu siapapun, namun saat itu ada sebuah mobil lewat dan berhenti di depannya. Seorang pria tersenyum kepadanya. Awalnya Hyun tidak mengingatnya, namun pria itu segera pergi. Hyun kemudian melanjutkan masakannya di mana ia sedang memasukkan adonan tepung itu ke dalam sup berwarna merah. Untuk teman makannya, Hyun membuat kol yang dilumuri tepung dan kemudian digoreng. Akhirnya makanan Hyun pun jadi dan tampak sangat lezat. Karena kembali ke desa, Hyun harus memotong kayu sendiri untuk perapian di rumahnya. Tak lama seorang perempuan datang menggunakan motor. Perempuan ini bernama Unsok. Ia adalah sahabat dekat Hyun saat di sekolah dan begitu senang akhirnya melihat Hyun kembali. Ketika mereka ngeteh di rumah Hyun, Unsuk mendapat ide untuk mengajak satu lagi teman mereka yakni Jiha. Jiha seharusnya bekerja di kota sama seperti Hyun. Hyun sendiri bekerja paruh waktu di kota sambil belajar ujian PNS menjadi guru. Ditambah ia iri karena kekasihnya lulus ujian sedangkan dirinya tidak. Esoknya Hyun yang baru saja bangun dikejutkan kedatangan ibu tua yang adalah bibinya. Bibinya marah karena Hyun tak mengabarinya kalau dirinya pulang, namun tetap memaksa mengajak Hyun untuk sarapan di rumahnya. Walau awalnya Hyun tidak mau, tapi ketika sampai di sana, Hyun makan dengan lahap karena makanan yang dibuat bibinya begitu enak. Lalu saat Hyun akhirnya pulang, ia bertemu dengan Jeha yang membawa seekor anjing. Jeha memberikan anjing itu kepada Hyun agar dirinya tak kesepian. Hyun awalnya sempat ragu karena dirinya sebentar lagi akan kembali ke kota. Hyun masih bingung membalas chat dari kekasihnya yang mencarinya karena tiba-tiba menghilang. Namun Hyun memutuskan menunda mengabarinya dan akhirnya bermain dengan teman barunya. Kembali ke masa sekolah, Hyun yang baru saja pulang sekolah dari ujian masuk perguruan tinggi dikagetkan karena rumahnya begitu sunyi. Ia memanggil ibunya tapi ibunya menghilang. Sampai malam Hyun menunggu dengan harapan mendapat kabar dari ibunya. Sampai akhirnya bibi Hyun datang dan marah-marah karena teganya ibu Hyun meninggalkan anaknya seorang diri padahal Hyun belum lagi masuk kuliah. Hyun yang mencari-cari sesuatu di dapur akhirnya menemukan surat peninggalan ibunya terselip. Namun Hyun belum menemukan apa alasan sebenarnya ibu meninggalkannya. Hyun marah dan sedih, namun ia bertekad tidak akan mencari ibunya. Sampai akhirnya Hyun mendapat surat dari kampus impiannya dan Hyun dinyatakan lulus. Itulah akhirnya Hyun meninggalkan rumah itu. Dengan makanan, wanita ini merasa hidup. Setiap makanan yang ia buat membangkitkan memorinya akan ibunya yang menghilang meninggalkan dirinya. Hari ini Hyun memutuskan akan membuat kue beras dengan menggunakan kacang merah. Untuk pewarna kuenya, ia menggunakan bahan-bahan alami yang ia rebus untuk sarinya dan dia ambil airnya. Sembari Unsuk menyiapkan kukusan, Hyun yang sudah mencampuri tepung berasnya dengan pewarna alami yang ia buat, menyaring tepung tersebut dan ditumpuk disusun seperti kue lapis. Kemudian Hyun mengkukus kue tersebut beberapa menit. Diam-diam ketika kedua gadis ini memasak, mereka memperhatikan Jeha yang sedang sibuk membuat kandang anjing. Unsuk diam-diam naksir kepadanya, namun Hyun malah meledeknya. Lalu akhirnya kue mereka pun jadi dan tampak begitu menggugah selera. Hyun, Jeha dan Unsuk makan bersama. Tiba-tiba Jeha berkata bahwa kue yang dibuat Hyun sama enaknya dengan punya ibunya. Namun rasa kue Hyun agak sedikit ada rasa asin, beda dengan punya ibunya yang rasanya manis. Esoknya ketika Hyun berkeliling tidak sengaja menemukan sebuah kebun di belakang kandang sapi. Ia memetik salah satu tomat dan mencicipinya. Tiba-tiba ada yang berteriak dari belakang, ternyata itu adalah Jeha. Kebun ini ternyata milik orang tuanya. Pulangnya kembali Hyun beraktivitas untuk membelah kayu untuk perapian. Malamnya Hyun akan membuat minuman yang dibuat dari fermentasi beras bernama Makgeolli. Hyun teringat akan ibunya yang selalu membuatkan minuman ini ketika musim dingin yang panjang. Beras yang sudah ditanak Hyun pindahkan ke dalam tabung besar. Kemudian ia akan tinggalkan semalaman sehingga beras itu akan menghasilkan
air fermentasi. Hyewon kemudian menyaringnya dan akan memindahkan air perasan dari beras itu ke dalam tabung lain. Tentu saja rasanya begitu lezat ketika disajikan di cuaca yang dingin. Hyewon tidak sendirian, ia bersama dengan Jae-ha yang ke rumahnya. Tak lama temannya yang lain yaitu Yoon-suk juga datang menyusul mereka. Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat sampai akhirnya Hyewon sudah kembali sampai musim semi tiba. Ia memetik beberapa daun untuk makanannya hari ini. Kemudian Hyewon juga menanam beberapa kentang, karena kentang akan tumbuh subur di musim semi. Hyewon kemudian mengambil beberapa tanaman di musim semi kemudian akan dikeringkan dan disimpan untuk musim gugur nanti. Hari ini Hyewon akan memasak spaghetti yang ia campur sayuran. Untuk topping akhirnya ia menaburkan beberapa bunga musim semi yang bisa dimakan. Hyewon makan dengan lahap masakannya itu. Ada beberapa hal yang membuat Hyewon kesulitan tinggal di desa. Pertama, ibu-ibu di desa terbiasa terlalu mencampuri urusan orang. Kemudian untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari, kadang toko terdekat tutup karena pemilik toko juga sambil berkebun. Namun yang lebih membuat Hyewon tidak senang adalah ketika memasak. Memori tentang ibunya selalu muncul di kepalanya. Ketika Hyewon sedang mencari kol, ia teringat dulu ibunya membuat pancake dari kol yang digoreng. Ia juga menambahkan telur untuk dicampur bersama pancake tersebut. Terakhir, pancake diolesi saus khusus dan mayones. Tapi karena Hyewon tidak mau meniru masakan ibunya, Hyewon memutuskan akan membuat makanan lain. Ia mencampur telur yang sudah dihancurkan dan dicampur mayones. Kemudian ia sajikan bersama roti. Tiba-tiba Hyewon kedatangan tukang pos yang mengirim surat kepadanya. Ternyata itu adalah dari ibunya. Hyewon menceritakan hal itu kepada Jae-ha. Ia marah sekali ibunya yang tiba-tiba menghilang, malah mengirim resep roti kentang kesukaannya. Bagaimana bisa setelah tiba-tiba menghilang dan kini hanya mengirim resep roti kentang? Hyewon kemudian mendapatkan ide untuk memasak makanan unik, terbuat dari bunga yang ia campuri dengan tepung kemudian ia goreng. Ia juga menggoreng daun hijau bersama tepung. Awalnya wanita ini hanya ingin pulang kampung beberapa hari saja. Namun sepertinya suasana yang tenang membuatnya malah bertahan sampai musim panas akhirnya tiba. Kali ini Hyewon membuat sebuah hidangan timun yang sudah diserut, dicampur susu dingin dan disajikan bersamaan. Hidangan menyegarkan yang sangat cocok dipadukan dengan cuaca yang benar-benar panas. Ia memutuskan mampir ke tempat kerja sahabatnya yaitu Yoon-suk untuk ngadem sebentar. Ketika pulang, keduanya mampir ke rumah Hyewon dan Yoon-suk menceritakan keluh kesahnya bekerja di tempat ini. Yoon-suk ingin sekali pergi ke kota untuk berkembang, namun Hyewon memberi reaksi yang biasa saja atas kegundahan Yoon-suk dan hal itu membuat Yoon-suk akhirnya marah. Hyewon bercerita kepada temannya yang lain yaitu Jae-ha. Menurut Jae-ha, Hyewon memiliki kepribadian yang masa bodoh sehingga hal itu membuat beberapa orang agak menyebalkan. Karena tak ingin berlama-lama marahan dengan sahabatnya, Hyewon memutuskan untuk mengirimkan makanan kepada temannya tadi. Kali ini Hyewon membuatkan cemilan manis bernama krim bule. Resep ini ia dapatkan dulu ketika ibunya masih ada. Setelah mengalami banyak hal bersama teman-temannya, akhirnya Hyewon bertahan di desa ini sampai musim gugur tiba. Satu persatu teman-temannya itu mengundurkan diri dari pekerjaan mereka yang melelahkan, ditambah perlakuan atasan mereka yang kadang semena-mena. Hari itu Hyewon bersama Yoon-suk sedang duduk berdua. Yoon-suk yang naksir Jae-ha mengajak Hyewon untuk bersaing mendapatkan Jae-ha secara sehat. Namun tiba-tiba mereka dikagetkan sosok Jae-ha yang datang membawa seorang wanita. Wanita itu ternyata dulunya adalah mantan Jae-ha dan kini wanita itu mengunjungi Jae-ha di desa mereka. Jadinya mereka berdua malu sekali karena ternyata Jae-ha tidak akan memilih di antara keduanya. Untuk menemani patah hati mereka, Yoon-suk mendapat ide untuk membuat topoki pedas ala dirinya sendiri. Yoon-suk memasukkan beberapa cabai begitu banyak karena ia sangat ingin memakan makanan pedas. Jadilah menu makanan kali ini. Ketika Jae-ha datang dan melihat teman-temannya sedang diam mematung dan mengira mereka sedang bertengkar, tapi ternyata keduanya sedang kepedasan dengan makanan yang mereka buat. Esoknya di musim gugur biasanya waktunya biji chestnut bisa diperoleh, dan kini Hyewon sedang mengambil beberapa biji itu di hutan. Hyewon akan mengambil manisan dari biji tersebut, di mana ia akan merendam biji itu menggunakan air gula seharian. Esoknya Hyewon memeriksa hidangannya dan memindahkannya ke dalam kuali, kemudian merebus biji-bijian tersebut. Setelah disaring, Hyewon kemudian membersihkan serat-serat yang masih ada di biji tersebut. Lalu Hyewon akan merebusnya kembali menggunakan tambahan gula. Hyewon membuat kacang manis yang dimakan untuk beberapa hari ke depan. Tentu rasanya begitu enak karena ia membuatnya sendiri. Malam itu hujan turun begitu lebat sampai-sampai Hyewon terbangun dan memindahkan anjingnya yang ketakutan. Esoknya ia bersama bibinya memeriksa sawah mereka yang hancur lebur akibat badai semalam. Hyewon membantu bibinya mengangkat padi-padi mereka yang masih bisa diselamatkan. Kemudian Hyewon pergi mengunjungi kebun Jae-ha yang semalam berantakan akibat badai juga. Namun Jae-ha merasa baik-baik saja karena menurutnya ini adalah resiko dari pekerjaan yang kini ia ambil. Pulangnya Hyewon memutuskan mengambil
buah kesemek, sebentar lagi musim dingin akan tiba dan Hiwon akan mengawetkan buah-buahan itu sampai musim dingin datang. Kini setelah hampir setahun tinggal di desa, Hiwon akhirnya memahami kenapa ibunya meninggalkannya untuk mencari jati dirinya yang selama ini hilang karena menikah dan cepat punya anak. Hiwon akhirnya memutuskan akan kembali ke kota dengan meninggalkan surat di rumahnya. Sampai esoknya Jae-ha datang, ia mendapatkan surat yang ditinggalkan Hiwon. Yoon-suk marah sekali, bisa-bisanya Hiwon pergi tanpa memberi kabar kepada mereka. Namun menurut Jae-ha sepertinya Hiwon akan kembali lagi ke sini. Dan benar saja ketika musim semi kembali tahun depan, Hiwon dengan bersemangat kembali ke kampung halamannya. Kali ini ia memanen bawang yang kemarin ia tinggalkan dan membuat sebuah hidangan menggunakan bawang yang baru ia panen. Hidangan sederhana untuk merayakan kembalinya Hiwon ke rumahnya ini. Kemudian Hiwon pergi berkeliling menggunakan sepedanya ke arah desa dan ketika ia kembali, ia melihat anjingnya sedang menggonggong. Hiwon tahu ada seseorang yang sudah lama ia nantikan akhirnya kembali ke rumahnya.